Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Tiarta. Kali ini saya akan membahas ke depannya untuk teman-teman apakah lebih baik Anda menggunakan CV atau PT ya, supaya lebih murah di perpajakan. Yuk, simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngobrol terkait dengan perpajakan CV dan PT ya. Saya berharap teman-teman yang nonton hari ini semuanya juga dalam kondisi yang fit ya, supaya bisa mendengarkan sampai akhir dengan full dan bisa mendapatkan manfaat dari video hari ini ya. Nah, mungkin saya sempat sharing beberapa waktu yang lalu di webinar ya, di workshop saya diundang oleh komunitas-komunitas pengusaha ya, sempat kapan hari diundang sama grupnya Indiland, diundang sama grupnya komunitas pengusaha X gitu ya, diundang kemarin juga dengan grupnya komunitas pengusaha ini ya, tempatnya Ko Andrew juga ya. Kalau teman-teman tahu Ko Andrew yang ownernya Holy Wing ya, ini kan juga lagi viral juga beliaunya. Itu kalau saya juga sempat ngobrol di sana dan saya sampaikan bahwa ke depan ini teman-teman pengusaha yang perorangan itu harus mulai berpikir untuk membuat CV atau PT. Ya, kenapa? Itu dikhususkan juga untuk pengusaha perorangan yang omsetnya tambah gede ya, yang untungnya tambah gede, tambah besar. Itu sebaiknya Anda harus mulai berpikir untuk pindah ke CV atau PT. Ya. Alasan tetap teman-teman, karena ketika Anda pakai pribadi, pajak Anda itu kan progresif. Ya, progresif Anda punya pajak 5%, 15%, 25, 30, dan 35%. Jadi paling besar pajak Anda sampai 35%. Ya. Nah, bayangkan teman-teman 35% dibandingkan keuntungan Anda itu sepertiga, dan itu lebih dari sepertiga malah. Ya, besar banget. Sedangkan kalau Anda untungnya di PT atau CV, pajak Anda cuma 22%. Ya, bahkan ada namanya ini ya, fasilitas ya. Untuk Anda yang masih omsetnya di bawah 50M dan keuntungannya Anda ya, misalnya di bawah 4,8M misalnya. Sorry, keuntungan Anda kecil ya, bukan kecil. Jadi Anda punya omset 50M ya, jadi dari keuntungan itu diproporsional ya, diproporsional sampai bagian omset 4,8M-nya, itu kena pajaknya separuh, jadi lebih murah. Ya. So, PT dan CV dalam kondisi tertentu itu akan mendapatkan pajak yang lebih murah daripada pribadi Anda. Oke? Jadi saran saya kemarin cepat suruh pindah ke sana. Nah, sekarang mana Pak yang lebih bagus? Mana kok yang lebih bagus? Apakah CV atau PT? Ya. Nah, kalau saya boleh kasih saran teman-teman, ini kembali ya, sorry lagi ini subjektivitas masing-masing dan ini saya sebagai narasumber, saya ngomong secara pandangan saya. Jadi Anda jangan anggap ini 100% benar. Anda tinggal pikirkan dulu ya, yang menurut Anda nyaman yang seperti apa. Kalau saya di awal ketika Anda pindah ke badan usaha, saya selalu mendorong yang pertama, pikirkan dulu kalau perlu ke CV. Oke? CV. Ya, pertanyaannya, kenapa kok ke CV? Kenapa Pak kok ke CV? Ya, jawabannya gini. Kalau saya lihat di lapangan, sebenarnya pengusaha Indonesia, terutama ya, dan ini mayoritas gitu ya, usaha itu biasanya di awal didirikan itu seringnya ya, kalau enggak suami dan istri, ya, jadi suami dan istri. Kalau enggak lagi apa? Kakak sama adik. Ya. Kalau enggak lagi apa? Ayah, anak, orang tua, anak, ya. Itu yang common, itu yang biasa, itu yang sering terjadi di Indonesia, terutama pengusaha UMKM ya, karena yang naik level ke pribadi ke CV itu rata-rata yang baru pemula. Ya, yang baru, maksudnya yang omsetnya mulai beranjak besar. Nah, rata-rata yang dalam fase itu adalah pengusaha-pengusaha tadi. Suami, istri, ayah, anak, kakak, adik, ya seperti itu. Nah, karena dikelola secara keluarga, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah mereka masih sering menggunakan keuangannya tercampur-campur. Ya, pribadi dipindahkan ke badan usaha dipindahkan ke pribadi. Dan itu sering terjadi, bolak-balik ya, masuk keluar. Nah, problemnya teman-teman, kalau Anda buat badan usahanya pakai PT, ya, dan itu keluar masuk, yang terjadi adalah apa?
Kalau PT Anda injek masuk uang ke sana, gampang. Ya, Anda bisa ngakui utang, ya, atau Anda bisa ngakuin sebagai modal kerja tambahan. Ya, kan gitu. Tapi kalau Anda tarik balik ke pribadi Anda, bisanya paling oke, bayar utang, lunasin utang ya, mungkin bisa. Dan itu pun ada potensi kena bunga, ya, kena bunga utang. Jadi Anda bayar pajak lagi tambahan. Atau yang kedua, apa? Pilihannya dianggap sebagai gaji. Nah, gaji direksi di PT itu kena pajak PPh 21. Dan itu Anda harus bayar. Ya. Kalau nggak gaji apa? Anda kena namanya dividen. Itu pun Anda harus bayar. Ya. Nah, terus gimana teman-teman? Terus gimana caranya? Nah, ini yang memang nggak bisa diapa-apakan. Ya, kalau memang kondisinya Anda di PT, masuk gampang, keluar susah. Jadi Anda mesti ngapain sekarang gitu? Ya, jawaban saya adalah mungkin Anda perlu pertimbangkan dulu ke CV. Kalau kondisinya transaksi keuangan Anda masih berantakan, masih kecampur-campur. Ya. Nah, pertanyaan kenapa Pak di CV, Pak? Karena sebenarnya teman-teman, di CV itu Anda kalau narik uang ke pribadi, itu Anda tidak dikenakan pajak langsung. Meskipun sebelumnya ada pajak perusahaannya ya, ada pajak CV-nya ya. Tapi waktu Anda tarik ke pribadi, itu dianggap sebagai privé. Ya. Dan itu tidak dikenakan pajak. Jadi Anda tinggal tarik aja. Anda masukin lagi ya nggak apa-apa, Anda tarik lagi nggak apa-apa. Dan itu akan lebih fleksibel untuk Anda sebagai pengusaha awal. Ya, untuk Anda sebagai pengusaha awal, menurut saya itu sangat-sangat memudahkan Anda. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Sebenarnya CV dan PT saat ini itu lebih baik mana? Ya. Kalau secara hemat pajak ya. Kalau secara awal Anda buat usahanya tadi, supaya Anda tidak ribet, ya Anda tidak sampai salah, saya sarankan ke CV. Tapi kalau secara perpajakan sebenarnya hemat mana sih? Oke. Kalau saya boleh katakan teman-teman, CV dan PT sekarang diomong hemat banget, CV enggak. Kalau dulu banyak ngomong, Pak CV aja Pak lebih hemat Pak. Sekarang gimana? Saya ngomong ada plus dan minusnya masing-masing. Nah ini tak sampaikan kepada teman-teman. Plus dan minusnya apa supaya teman-teman punya pandangan lebih jelas dan Anda bisa memutuskan. Anda pakai yang mana yang lebih cocok untuk Anda. Ya. Nah, kalau kita ngomong secara aspek hukum, ya CV dan PT, sebenarnya memang secara hukum akan lebih kuat di PT daripada di CV. Ya, karena CV ini kondisinya secara pengaktaan ini kan masih ada kecampur-campur kayak seperti pengusaha pribadi, tapi sekarang ada 2 orang. Ya, jadi kalau pengusaha pribadi, kenapa saya ngomong secara pengusaha pribadi? Karena di CV ini pertanggungjawabannya nggak terbatas. Jadi kalau seandainya ada apa-apa di CV-nya, itu pribadi pemiliknya, terutama pemilik yang aktif ya, itu bisa terkena sampai harta pribadinya. Tapi kalau PT itu hanya sebatas setoran modal. Katanya begitu, ya. Tapi secara nyata di lapangan ternyata teman-teman lawyer atau teman-teman notaris juga ngomong. Enggak juga gitu ya. Di lapangan juga ternyata komisarisnya pun dipanggil kalau ada problem. Ya, padahal setoran modal kan harusnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua teman-teman, di CV itu, ini teman-teman di reminder ya, bahwa kalau Anda buat CV, jangan sekali-sekali Anda sebagai direksi yang tertera di akta. Ya, jadi kalau Anda tertera di akta sebagai sekutu aktif atau pasif, itu tidak boleh digaji. Ya, tapi kalau misalnya Anda sebagai direksi saja, Anda nggak punya di akta, Anda boleh digaji. Ya, jadi itu di CV ingat Anda tidak boleh digaji untuk pemilik yang tertera di akta. Ya. Kalau di PT itu Anda boleh digaji. Jadi di sini Anda bisa memanfaatkan kalau misalnya Anda pengen digaji, Anda buffer, Anda batas pajak yang cukup murah ya, 5%, 15% masih cukup murah. Ya, jadi Anda punya penghasilan sampai 250 juta dari gaji, itu masih pajaknya cukup murah. Nah, ini Anda bisa pikirkan. Itu secara penggajian. Nah, terus yang ketiga teman-teman, secara pengambilan keuntungan. Ya, kalau pengambilan keuntungan ke pribadi, ya, jadi sudah kan kalau pajaknya PT kan Anda mengambil keuntungan kan adalah setelah Anda dipotong pajak PT atau CV, sisanya berapa baru Anda boleh ngambil ke pribadi, kan gitu. Ya, itu ngomongnya privé atau dividen. Nah, kalau di privé atau di CV ya, CV namanya privé, itu waktu Anda ngambil pengambilan keuntungan setelah pajak,
itu Anda tidak perlu bayar pajak apapun. Ya. Tapi kalau di PT, ketika Anda ngambil pengambilan keuntungan setelah pajak, itu namanya dividen. Dan dividen itu kena pajak 10%. Oke? Tapi saat ini ada pembebasan pajak dividen. Kalau Anda dapat dividen, dividennya Anda investasikan lagi ke Indonesia selama 3 tahun dalam bentuk tertentu. Misalnya, Anda mau beli rumah, ya properti ya. Anda mau beli logam mulia, Anda masukkan tabungan, deposito, saham, reksadana, obligasi, ya, yang kelihatan mata ya, investasi, bukan dipakai. Itu selama 3 tahun, Anda bebas pajak dividen. Oke? Tapi kalau Anda kondisinya beli mobil, misalnya ya, itu tidak bebas pajak dividen, itu tidak boleh. Itu tetap bayar pajak dividen. Atau Anda pakai untuk senang-senang, itu juga harus bayar pajak dividen. Ya. Jadi sekarang CV dan PT sebenarnya kalau Anda bisa memanfaatkan, ya tergantung kebutuhan. Tidak jauh-jauh amat secara pajak ya. Tidak terlalu berbeda. Tapi kalau memang Anda di awal, saran saya PT. CV ya. Tapi kalau Anda memang mau pengembangan, mau IPO lah, mau pengembangan berkesinambungan, nah, siap untuk investasi dividennya ya. Dividennya lah ya. Maka mungkin PT Anda juga boleh pilih. Jadi kembali kepada keperluan Anda masing-masing. Buat teman-teman yang pengen belajar pajak dengan lebih lengkap ya, kebetulan kita ada satu webinar yang kita adakan secara online. Jadi Anda dari manapun bisa belajar ya. Webinar ini jujur sangat murah sekali ya. Kita bukan berarti kita itu pengen mendapatkan keuntungan dari Anda, tapi kita pernah kasih yang free. Tapi juga tidak bermanfaat, malah menurut saya kalau dikasih free tidak dihargain gitu ya, kurang dihargain. Malah kita harus kasih harga yang murah ya, yang ada komitmen tertentu untuk Anda benar-benar mau belajar. Ya silakan teman-teman kalau misalnya mau belajar, kita akan ada webinar di bulan ini juga ya. Anda tinggal lihat linknya di deskripsi ya. Dan di sana teman-teman akan banyak belajar bagaimana sih Anda menata perpajakan Anda dengan lebih baik ya. Dan silakan kalau mau bergabung langsung aja klik linknya di bawah. Join ya untuk bisa belajar banyak terkait dengan perpajakan untuk usaha Anda. Sekian teman-teman, semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat ya dan menambahkan value positif untuk Anda. Apabila mungkin Anda masih ada pertanyaan, silakan Anda komen di bawah ya. Atau mungkin kalau Anda misalnya mau bertanya juga di Instagram, silakan Anda boleh DM. Kita juga akan jawab di Instagram saya @djarta_official. Terus buat teman-teman yang merasa video ini baik, silakan Anda like, subscribe ya, dan juga share ke teman-teman Anda supaya bisa memberikan manfaat positif juga buat teman-teman yang lain ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini terus semangat ya, terus sehat, terus diberkati dan terus berbahagia ya. Bye bye.